Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di video aku. Nah, makasih banyak nih bagi teman-teman yang udah klik video sederhana aku ini. Nah, Alhamdulillah nih teman-teman, hari ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi channel aku ini berisi seputar kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah, kali ini aku lagi semangat bersih-bersih rumah. Ini tuh kegiatannya tuh pas habis sahur gitu ya, teman-teman. Sengaja banget emang sehabis sahur ya beres-beresnya karena biar tenaganya tuh masih fresh, masih full gitu ya, teman-teman. Karena kalau misalkan udah siang biasanya tuh lemes dan pengennya tuh rebahan, boro-boro pengen beberes gitu ya. Itu sih kalau aku ya, tapi kalau bunda-bunda semuanya selalu semangat sepanjang hari meskipun puasa, wah pokoknya jempol banget deh. Nah, aku ucapin makasih banyak nih bagi teman-teman yang udah mengklik video aku dan bagi teman-teman yang baru menemukan atau baru mampir di channel YouTube aku. Salam kenal ya, aku ibu rumah tangga dengan 3 anak dari kota Tasikmalaya. Nah, ini aku awali bersih-bersih rumah kali ini tuh dengan bersihin area dapur dulu ya, teman-teman. Karena ini tuh sekitar masih jam 4 sebenarnya. Jadi aku duluin aja deh untuk bersihin dapur biar nanti untuk bagian lain tuh agak siangan gitu, teman-teman ya. Jadi ini tuh sekalian pas habis beres sahur, jadi langsung diberesin piring-piringnya gitu ya. Terus aku langsung juga lap-lapin si apa ya, ini tuh tempat nyimpen air minum aku. Kalian jangan salah fokus sama botol-botol bekas sirup gitu. Itu tuh aku manfaatin untuk wadah tempat minum. Karena kalau untuk minum berlima pakai 2 teko itu kurang itu teman-teman. Karena kami tuh kadang-kadang banyak banget untuk minum, apalagi kalau sekarang bulan puasa kayaknya stok air putih juga memang harus ada ya. Terus aku juga tim masak air, teman-teman. Jadi emang si stok air minum itu harus tetap tersedia karena misalkan kalau sampai habis semuanya itu gak lucu banget. Udah mah nanti teh sahur kesiangan gitu ya. Air juga masih panas. Kasihan banget deh. Makanya aku kalau masak air tuh yang banyak udah disimpan di botol gitu ya. Kadang-kadang disimpan juga di lemari es karena sekarang tuh cuaca di tempat aku tuh lagi panas-panasnya, Bun. Jadi kadang-kadang kalau pulang tarawih tuh nyari yang seger-seger gitu ya. Jadi kita tuh kayak minum es atau bikin sirup gitu. Aku jarang banget loh, Bun, bikin kolak-kolak. Pokoknya yang berkuah kental-kental gitu ya untuk buka puasa. Jarang banget karena emang yang makannya tuh cuma aku sama pas suami aja. Kalau anak-anak tuh mereka kurang suka gitu. Nah, kalau misalkan untuk buka biasanya tuh anak-anak sukanya minum susu aja udah gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk sekalinya pengen kolak atau apa ya beli aja untuk sekali makan gitu. Ada yang samaan gak, Bun, kayak aku? Jarang banget bikin kolak-kolak kayak gitu. Paling kalau misalkan yang paling suka banget itu tuh aku bikin es campur kayak gitu ya, yang kayak sop buah gitu. Nah, kalau untuk kolak aku jarang banget bikin karena itu ya kadang-kadang suka kebuang juga. Jadi biasanya kalau aku bikin kolak nanti tuh pas aku ngumpul di rumah mama aja gitu, teman-teman, banyak banget yang makannya. Karena biasanya kalau waktunya kumpul di rumah mama kan ada adik-adik aku, ada keponakan juga. Jadi lumayan lah. Jadi kalau bikin kolak itu langsung sekali habis. Oh, ini udah selesai aja nih untuk cuci piringnya, gak kerasa ya sambil ngobrol sana kemari udah selesai aja untuk cuci piringnya. Nah, setelah beres cuci piring seperti biasa aku piringnya tuh dibawa keluar untuk ditirisin di keranjang gitu, teman-teman. Biasanya aku untuk nirisin piring-piring yang basah itu ditempetin di keranjang biar apa ya, kalau bahasa Sunda mah tuus gitu ya, biar kering gitu. Nah, gimana nih, Bun? Udah puasa ke berapa hari ya sekarang? 10 ya? 10 apa 11 sih? Aku sampai lupa udah berapa hari. Udah pernah kesiangan gak, Bun, untuk sahurnya? Kalau aku ya, hari kedua puasa udah kesiangan dan seisi rumah tuh nggak sahur, ya Allah. Pokoknya pas hari itu aku tuh sampai nggak ngeh, sampai nggak kedengeran sama sekali yang ngebangunin sahur. Biasanya di sini tuh suka ada satpam yang keliling untuk bangunin sahur gitu, teman-teman. Pokoknya padahal udah dialarmin juga, nggak kedengeran alarm sama yang ngebangunin juga. Aku tuh sampai heran ya, biasanya tuh aku kalau suara air netes aja di kamar mandi tuh kedengeran. Ini pas hari tersebut gak kedengeran sama sekali dan aku pules banget sampai subuh. Dan lucunya semua anggota keluarga ya, anak-anak aku, suami aku sama-sama kepulesan gitu. Kayaknya aku kalau diinget-inget
kayaknya bangun dulu sebentar ya, cuma gitu ya, kayak, masih malam terus tidur lagi, kayak gitu, akhirnya kebablasan gitu. Nah, semoga aja nih bunda-bunda semuanya gak ngalamin apa yang aku alamin kemarin gitu ya, karena kasihan banget kalau misalkan punya anak-anak yang, masih belajar saum gitu ya, terus nggak sahur dulu, ya Allah perjuangannya tuh lumayan gitu ya. Oke deh, nah ini lanjut ke videonya lagi. Ini alhamdulillah dapurnya udah cantik, udah bersih. Lanjut aku ke area tengahan rumah. Ini tuh masih gelap ya, teman-teman. Sebenarnya ini tuh udah subuh, aku juga udah sholat subuh, anak-anak juga udah pada ke masjid, Pak suami juga masih di masjid. Jadi aku leluasa banget nih untuk beberesnya gitu, teman-teman. Nah, untuk area tengahan rumah ini sebenarnya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu berantakan banget sih, karena biasanya kalau udah mau tidur itu aku beresin dulu. Sebenarnya biasanya tuh ini berantakan banget ya, banyak mainan, apalagi kalau punya balita, pasti rumah itu jarang banget terlihat rapi. Jadi rapinya itu hanya hitungan beberapa menit, beberapa jam aja. Nah, ini aku lap-lapin dulu untuk, apa ya, lemari mininya. Biasanya kalau dirak-rakin itu berdebu banget ya, teman-teman. Nah, ini aku iseng-iseng lap, di bagian atas TV-nya ternyata berdebu banget, teman-teman, itu udah tebel banget. Jadi ya udah deh aku sekalian aja untuk, apa namanya, untuk ngebersihin si debunya gitu. Emang sih kalau untuk belakang TV aku jarang banget lap-lapinnya, jadi kaget banget pas dilap gini tuh, wah, tebel banget tuh si, apa namanya, debunya gitu, teman-teman. Nah, ini udah selesai aku lap-lapin si belakang TV-nya. Ini aku mau simpen dulu si lapnya karena emang tebel banget debunya, jadi biar nggak terbang-terbang lagi gitu ya. Kayaknya mau langsung aku cuci aja. Nah, ini aku mau lanjut nyapu dulu di bagian luar, teman-teman. Ini tuh udah lumayan terang. Ini tuh sekitar jam setengah 6 gitu ya. Jadi sengaja banget aku nyapunya tuh bagian luar dulu biar ngambil videonya itu leluasa gitu ya, gak banyak orang yang lewat. Karena aku tuh masih malu banget gitu ya kalau misalkan ambil video pas banyak orang. Mohon maaf banget nih bunda-bunda semuanya ya jika pas aku dubbingin itu suaranya agak berisik, banyak banget suara-suara tambahan di belakang karena aku sambil main sama anak aku gitu ya. Jadi lumayan deh sambil ngoprek apa gitu. Jadi suaranya tuh berisik banget. Maaf ya. Nah, ini aku lanjut untuk siram-siram tanaman karena pas aku lihat si tanahnya tuh udah mulai kering, Bun. Terus banyak banget si daun-daun kering juga. Jadi aku sekalian potong juga untuk daun-daun keringnya. Terus yang udah rimbun aku juga gunting-guntingin juga. Aku tuh suka tanaman, tapi kadang-kadang kalau ditanya nama tanamannya apa, aku tuh gak hafal banget ya teman-teman. Kalau aku cukup, kalau menurut aku cantik ya udah aku tanam gitu. Kadang-kadang gak kenal namanya tuh apa. Nanti pas tahu-tahunya tuh ada yang nanyain, terus aku searching di Google, dipotoin, oh ternyata namanya ini gitu ya. Ya udah kalau untuk tanaman aku yang ini tuh yang paling yang aku kenal tuh lidah mertua, sirih gading sama bunga lili. Udah gitu aja. Kalau untuk yang lainnya aku nggak hafal nih untuk tanamannya karena emang nggak banyak juga sih kalau aku nggak banyak-banyak nanamnya ya daripada nggak ada gitu ya teman-teman, lumayan lah sedikit juga bisa menambah kesegaran gitu ya, bisa bikin adem kalau tiba-tiba cuaca itu panas, jadi lumayan kalau lihat yang ijo-ijo tuh kayak bikin fresh gitu. Nah, ini udah selesai tuh, ternyata si daun keringnya tuh udah lumayan banyak banget. Ini tuh aku jarang ya untuk ngegunting-guntinginnya tuh paling seminggu sekali juga. Pokoknya semaunya aja deh teman-teman, seadanya daun kering baru aku potong-potongin juga gitu. Seemutnya aja. Karena kadang-kadang kalau kerjaan rumah itu banyak banget ya. Jadi ya sesempatnya aja. Jadi gak ada jadwal khusus. Nah, ini aku lanjut untuk sapu-sapu untuk daerah apa ya, garasi. Ini tuh udah sama berdebu juga karena di tempat aku tuh selain panas, anginnya juga lumayan kenceng ya, masih ada angin kenceng. Nah, ini aku, sapu-sapuin aja si lantainya karena lumayan banyak banget pasir-pasirnya, mungkin ke bawah sama sendal atau ban motor, ban sepeda kayak gitu ya. Jadi tetap aja meskipun jarang keinjak, si debu-debu, si pasir-pasir itu tetap ada ya. Nah, ini aku sapu-sapu seperti biasa aja, teman-teman.
Oh ya, untuk lantainya ini tuh kelihatan kusam banget ya. Sebenarnya ini tuh emang warnanya tuh abu-abu, terus juga si kotorannya itu udah menempel banget kayaknya. Ini tuh padahal udah aku sikat beberapa kali tetap aja susah banget hilangnya gitu, teman-teman. Gak tahu deh ya. Pokoknya risiko banget kalau misalkan punya lantai garasi yang kasar, terus jarang banget untuk disikat gitu. Karena aku nyikatnya itu nggak sanggup kalau harus tiap hari, jadi jarang banget gitu teman-teman. Ya, hasil ya udah deh pada nempel si kotorannya. Oke, udah lanjut bagian luar. Jadi aku mau apa namanya, nyapu dulu untuk bagian tengah rumah. Karena tadi tuh belum disapu ya, karena aku duluin dulu di bagian luar biar enak aja ngambil videonya gitu. Nah, kalau untuk ngepelnya nanti itu bagian Pak suami, tapi katanya nggak mau di-record gitu ya. Nah, ini udah selesai dipel, jadi aku tutup aja si apa pintunya. Alhamdulillah aku mau lanjut mandi. Jadi videonya juga sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.